Mungkin saja itu adalah penghuni lain yang melihat bahwa ada orang lain yang tinggal di lantai 3 ini. Karena dia melihat ada sandal dan sepatu yang aku simpan di luar. Sehingga dia datang dan menyapa untuk berkenalan denganku. Namun setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba suara yang ada di lorong mendadak hening. Tidak ada suara yang keluar, bahkan tidak ada suara ketukan lagi pada saat itu. Aku yang penasaran langsung berdiri dan langsung berjalan secara perlahan ke arah pintu untuk memastikan siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini. Tepat ketika aku mendekat dan ingin membuka pintu yang tertutup rapat di sana, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki itu kembali. Namun suara langkah kaki itu terdengar menjauh dariku, seolah-olah orang itu berjalan kembali ke arah lorong. Suara itu terdengar jelas, sehingga akhirnya suara langkah itu menghilang secara perlahan dan suasana kembali hening. Aku hanya bisa berdiri, tanganku terlihat bergetar ketika ingin membuka pintu tersebut. Perasaanku terasa bingung dan takut yang bercampur menjadi satu. Namun aku juga penasaran siapa yang mengetuk pintu dan mengucapkan "Hei" pada saat itu. Sehingga aku memaksakan diriku untuk membuka pintu tersebut. Dan ketika aku membukanya, lorong itu terlihat sepi seperti sebelumnya. Tidak ada jejak dari manusia yang berjalan ke unitku pada saat itu. Yang ada hanyalah lampu neon yang menyala dan berkedip di sepanjang lorong, serta angin malam yang dingin berhembus dari arah tangga, sehingga aku menggigil kedinginan. Aku melirik ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Yang aku lihat hanyalah keheningan. Dan tidak lama kemudian aku akhirnya menutup pintuku kembali. Meskipun tepat ketika pintu itu tertutup, tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang yang sedang mengunci pintu kamar. Dan pintu yang dikunci itu adalah unit 33 yang ada di depanku. Sebuah unit dengan temboknya yang menghitam dan tampak seperti tidak terurus, seperti unit yang lain di lantai ini. Aku terbangun di pagi hari dengan kepala yang terasa berat. Apa yang terjadi semalam terasa seperti mimpi, namun ketika aku bangun dan melihat jam, sudah menunjukkan jam 8 pagi. Dan apa yang terjadi semalam mendadak aku lupakan di pagi itu. Sial. Aku mengumpat pelan dan bangkit dari kasur. Seketika aku bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka dan sikat gigi. Tidak ada waktu untuk mandi dan bersiap-siap karena aku sudah mulai terlambat untuk bekerja. Aku langsung mengenakan kemeja yang sudah aku siapkan sebelumnya. Tas yang awalnya berisi baju-baju aku keluarkan dan hanya tertinggal laptop yang ada di tasku pada saat itu. Tidak lama kemudian aku langsung keluar, berlari menuju lorong untuk bergegas kerja di hari itu. Lorong di lantai 3 masih terasa sunyi seperti biasa. Entah memang tidak ada penghuninya selain diriku atau mereka sudah berangkat duluan ke tempat kerja. Namun aku sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan itu semua. Meskipun perasaan aneh atas kejadian semalam masih terpikirkan olehku. Aku langsung turun ke lantai 2 dan lantai 1. Suasana rusun yang kemarin ramai kini mendadak sepi. Mungkin jam segini mereka sudah kembali dengan rutinitas mereka masing-masing, karena beberapa pintu di lantai 2, sementara pintu lain terbuka sedikit. Hanya lantai 1 yang masih ramai. Bau masakan dan kopi serta bunyi radio dan televisi bercampur menjadi satu. Dan aku hanya melewatinya karena aku harus segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Begitu sampai di jalan raya, aku langsung menyetop metro mini yang masih lewat. Beruntung ketika aku sampai di pinggir jalan, sudah ada metro mini yang terlihat sehingga tidak perlu menunggu lama. Sepanjang perjalanan ke kantor, aku berusaha melupakan kejadian semalam. Aku mencoba mengalihkan fokusku sepenuhnya kepada pekerjaan yang akan aku lakukan sekarang. Apalagi ada laporan yang harus aku selesaikan.
dengan beberapa jadwal meeting yang harus aku hadiri dalam seharian ini hingga sore menjelang. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam ketika aku selesai dengan pekerjaanku. Aku menggerutu sepanjang jalan menuju halte karena banyak sekali pekerjaan yang aku kerjakan di hari itu. Bahkan aku sempat menyalahkan diriku sendiri karena terlalu berambisi untuk menyelesaikan semuanya, sehingga aku pulang larut malam. Untungnya terlihat ada Metro Mini yang masih beroperasi di jam seperti ini. Seketika Metro Mini itu berhenti tepat di halte dan aku pun duduk di bangku paling belakang. Aku duduk di dekat jendela, menatap kosong keluar jendela dan melihat kota Jakarta yang berkedip dan penuh lampu serta gedung yang tinggi menjulang. Setengah jam kemudian aku akhirnya sampai ke rumah susun. Dan ketika aku turun, aku merasakan bagaimana kondisi rusun itu ketika malam tiba. Suasana rumah susun itu nampak lebih sepi dibandingkan pagi hari. Hampir semua penghuninya sudah pulang ke unitnya masing-masing. Terlihat hanya ada beberapa warung di lantai 1 yang buka dan sisanya nampak tutup dan tidak berpenghuni di sana. Lampu lorong di lantai 1 tampak redup dan ketika aku berjalan naik ke atas dan sampai ke lantai 2, lorong di lantai tersebut nampak hening dengan beberapa pintu yang terbuka. Terlihat beberapa keluarga masih beraktivitas dengan obrolan yang terdengar samar di dalam sana. Dan ketika aku naik lagi ke lantai 3, entah mengapa suasananya mendadak berubah drastis. Keheningan di sini terasa jauh lebih pekat dari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada pintu yang terbuka, dan juga tidak ada kehidupan seperti lantai 1 dan 2. Yang ada hanyalah sebuah cahaya dari lampu neon yang redup. Aku hanya bisa menahan nafas sejenak, mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan di dalam diriku pada saat itu. Aku mencoba untuk berpikir positif, dan aku berkata pada diriku bahwa aku tidak perlu takut dengan kondisi seperti ini. Sehingga aku hanya berjalan cepat dan langsung membuka kunci pintu dengan sedikit tergesa-gesa. Aku sempat melihat ke unit nomor 33, namun seperti biasa di sana gelap dan seperti tidak ada kehidupan di sana, sehingga aku hanya memalingkan wajahku sesaat dan masuk ke dalam sebelum akhirnya menutup pintu kembali. Seperti biasa, aku menyalakan lampu ruang utama dan langsung menuju dapur kecil untuk menyiapkan alat makan. Malam ini aku kembali masak mie instan. Meskipun ada tambahan telur rebus yang aku beli di warung di lantai 1. Sambil menunggu air mendidih, aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri di sana. Aku mengaca di depan cermin. Aku membuka peralatanku dan mengeluarkan pembersih muka dan krim malam pada saat itu. Namun ketika aku berdiri di depan cermin, seperti ada sesuatu yang aneh di sana. Wajahku tampak lebih pucat dari biasanya. Apakah ini karena aku kelelahan karena bekerja sampai larut malam? Atau memang cermin ini saja yang pantulannya sedikit samar, sehingga wajahku lebih pucat? Ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba dari sudut kiri di atas cermin, aku melihat sesuatu yang bergerak. Seperti ada bayangan dari seseorang yang berdiri di belakangku. Aku sontak membalikkan wajahku dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika aku langsung berlari keluar dari kamar mandi, mencoba mencari tahu apa yang aku lihat. Namun semuanya nampak kosong. Kamar, ruang tengah, bahkan dapur kecil dekat kamar mandi, semuanya kosong. Aku mengecek seluruh ruangan sambil mematikan api yang menyala di atas kompor portable dengan kondisi waspada. Aku hanya bisa menelan ludah dan mencoba meyakinkan diriku bahwa itu adalah pantulan dari sesuatu yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Meskipun aku sendiri berpikir bahwa di sana tidak ada benda atau sudut ruangan yang bisa menciptakan bayangan seperti manusia seperti itu. Aku yang awalnya ingin memakai pembersih muka dan krim malamku,
secara tiba-tiba mengurungkan niatku dan menutup kaca itu dengan handuk. Namun tepat ketika handuk menutupnya, tiba-tiba ada sesuatu yang terdengar di luar sana. Suaranya terdengar pelan seperti desahan, namun terdengar jelas seperti seseorang yang menempelkan mulutnya tepat di dekat pintu dan berbicara padaku dari arah luar. "Hei!" Dia hanya mengucapkan satu kata, namun hal itu cukup untuk membuatku membeku. Seketika tubuhku kembali terdiam. Apa yang terjadi kemarin malam yang sempat terlupakan ketika aku bekerja, kini kembali memenuhi pikiranku. Apalagi ketika tubuhku terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Handuk yang menutupi cermin tiba-tiba jatuh ke lantai dan seketika membuatku bisa melihat pantulan dari cermin tersebut. Sontak aku langsung memalingkan wajahku ke arah cermin dan di sana terlihat sebuah pantulan pelan wajahku yang ketakutan. Namun kali ini ada sesuatu yang lebih parah dan membuatku semakin ketakutan. Karena di sana terlihat ada bayangan lain yang ada tepat di belakangku. Bayangannya lebih jelas dari sebelumnya. Bahkan aku bisa dengan jelas bahwa ada wajah lain selain diriku dari balik cermin yang aku lihat itu. Terlihat di sana ada seseorang anak wanita yang berambut panjang berada tepat di sisi kiri bahuku. Dia berdiri diam, seolah-olah berdiri tepat di belakangku dengan sebagian wajahnya yang tertutup oleh rambutnya yang panjang. Wajahnya tampak menghitam sehingga aku tidak jelas melihat wajahnya. Namun aku bisa tahu bahwa dia wanita karena rambutnya yang panjang.